Shalom, shalom, boleh lambaikan tangannya semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita semua disertai dan diberkati Tuhan, amin. Pagi hari ini mari kita buka hati, kita beribadah, kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena fokus dan tujuan kita pada pagi hari ini adalah ke Tuhan, amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau besar Tuhan, Kau mulia. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Khususnya pada pagi hari ini kalau kami boleh berada di rumah Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Tapi itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Sehingga kami boleh berada di rumah-Mu tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kelemahan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Ketidaktaatan kami mohon ampun Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang kudus Tuhan. Dan Engkau mau kami juga hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Emmanuel Tuhan. Firman ini boleh menguatkan kami, menegur kami, mengingatkan kami. Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, sertai kami semua. Tuhan urapi dan kuduskan hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami berikan ini merupakan dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kuasa kasih boleh kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
bilang kita hari ini harus berbahagia. Amin. Yes. Haleluya. Oh, kami berbahagia Tuhan. Kami bersuka cita sebab Engkau Yesus. Sama-sama katakan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Amin. Sama-sama katakan. Aku warisnya, ku ditebus. Kita semua adalah ciptaan baru. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Yes, terima kasih Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Oh yes. Memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku. Hati kami teduh Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Semua boleh lambaikan tangannya sama-sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi jemaat boleh lebih keras lagi. Aku bernyanyi bahagia. Kami memuji Engkau selama-lamanya Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Terima kasih Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Terima kasih Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Sekali lagi katakan memuji Yesus. Memuji Yesus. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya. Yang mau memuji Yesus untuk selama-lamanya boleh lambaikan tangannya. Terima kasih Tuhan, sebab Dia Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Amin. Amin. Haleluya. Oh, segala
Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Baik, pagi hari ini kita mau sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Jalan-jalan Tuhan memang tidak bisa diselami. Tetapi percayalah satu hal, Tuhan tetap setia. Amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Amin. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh ya Tuhan.
pagi hari ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau sediakan Tuhan tanah hati kami seperti yang tanah yang subur Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, ada berkat Tuhan, dan kami boleh pulang Tuhan semakin kuat dan semakin setia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah segala perkataan yang dari Tuhan, yang Tuhan sampaikan kepada kami semua di tempat ini, kami menaikkan syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik buat kita semua. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini saya mengambil satu tema, yaitu tentang hidup yang kekal. Ada hidup yang kekal dan ada hidup yang tidak kekal. Kita semua saat ini sedang menjalani kehidupan yang tidak kekal, di mana kita semua suatu hari pasti akan tinggalkan dunia ini. Nah, bagian yang pertama kita mau lihat dulu siapakah manusia. Di dalam Kejadian 1 pasal 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambar siapa? Gambar Tuhan, gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita harus sadar, kita ini manusia, kita adalah orang yang diciptakan, ciptaan Tuhan yang dibentuk menurut gambar dan muka Allah, muka Tuhan, ya. Jadi kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, karena gambar dan rupa kita disamakan dengan Tuhan, ya. Bayangkan kalau rupa manusia itu disamakan dengan binatang, ya. Ada yang menurut gambar harimau, buaya, kucing, lalat hijau, kelelawar. Wah, kalau kita berkumpul di tempat ini mukanya beda-beda, mengerikan saudara. Nah, tetapi kita semua ya memiliki wajah, kita memiliki tubuh kita ini yang adalah gambar dan rupa Allah. Nah, kemudian dikatakan lagi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, firman Tuhan katakan, tadi kita melihat yang di Kejadian 1 ayat 27, kita dibentuk menurut gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan katakan juga engkau adalah debu. Ya, bagaimanapun material tubuh kita ini terbuat dari debu tanah, dan suatu hari akan kembali menjadi debu. Kemudian di dalam Yesaya pasal 40 ayat 15, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi di dalam Yesaya pasal 40 ayat 15, dikatakan bangsa-bangsa seperti setitik air di dalam timba, ya. Dan kemudian seperti sebutir debu pada neraca. Jadi kemudian kita ini manusia ukurannya sekecil apa? Jadi bisa dikatakan kita ini sebetulnya debu di dalam debu. Kecil sekali di hadapan Tuhan. Dan kemudian juga dikatakan dalam Yesaya pasal 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jadi meskipun kita adalah gambar dan rupa Allah, kita ini dikatakan juga seperti debu, ya. Dan kita ini juga dikatakan tidak lebih daripada embusan napas. Jadi kita ini benar-benar hidup di dalam masa ketidakkekalan. Jadi seperti saya katakan tadi, ya, semua manusia pasti akan mati. Tentunya kematian pasti membawa kesedihan bagi keluarga, pasangan, teman, anak, orang tua yang ditinggalkan. Pasti ada air mata, pasti ada rasa kehilangan yang mendalam. Jadi kalau saya datang beberapa kali kan di dalam hidup ini, datang ke
ke rumah duka atau ke rumah seseorang yang anggota keluarganya meninggal. Pasti di situ nggak ketawa-ketawa, minum-minum, makan-makan, pasti semua sedih ya. Paling ada kacang, kuaci, standar rumah duka ya, ada kue-kue, tapi mukanya muram, sedih ya, karena ditinggalkan. Nah, apalagi kalau yang meninggal itu suaminya misalnya ya, seorang ibu itu sedih dia meninggal. Apalagi kalau ibu ini anaknya masih kecil, pasti sedih kan? Wah, anak masih kecil, nanti biayanya gimana? Udah mikir macam-macam ya, udah kalut ya. Papanya tidak ada dan sebagainya. Nah, terus di bapak-bapak juga begitu ya. Kalau ada istrinya yang meninggal pasti sedih. Nah, ini ada bapak-bapak, dia di rumah duka, istrinya meninggal. Dia tengok kanan, tengok kiri, dia mulai nyanyi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana yang harus ku pilih? Gawat ya saudara ya. Nah, dalam Pengkhotbah ya pasal 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi ada 3 hal yang saya catat di sini. Manusia mati dan tubuh jasmani yang dikuburkan akan kembali menjadi debu tanah. Jadi kita semua di sini nanti ya pasti mati, dan kemudian tubuh kita ini, tubuh jasmani ini akan hancur dan kembali menjadi debu tanah. Tidak ada yang abadi. Dan roh manusia akan meninggalkan tubuh jasmani ini. Kita perlu ingat ya, kita ini manusia terdiri dari bagian, yaitu ada roh, jiwa, dan tubuh ya. Tubuh ini pasti akan ditinggalkan dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan roh manusia akan dijemput oleh malaikat saat manusia meninggal dunia, baik itu orang percaya atau bukan. Ya, jadi roh manusia itu dijemput, bukan berakhir. Kalau orang meninggal berakhir. Makanya orang-orang yang bunuh diri, dia pikir setelah dia mati itu akhir segalanya, selesai. Orang yang punya pinjol di mana-mana dia bunuh diri, selesai ya. Ada orang yang berbuat kesalahan, yang melakukan kecurangan, melakukan korupsi, bunuh diri. Ada yang sakit hati, bunuh diri, masalah selesai. Padahal tidak selesai, karena saat dia mati, roh dia dijemput oleh malaikat. Kemana ya? Ada tempatnya. Nah, jadi ada berbagai faktor penyebab kematian manusia. Jadi kalau menurut data statistik ya, penyebab kematian karena penyakit itu serangan jantung, ada diabetes, ada kanker paru, ada gangguan pernafasan, terus ada demensia yang mungkin disertai Alzheimer, dan juga TBC juga menyebabkan banyak kematian, dan banyak penyakit lainnya. Juga diare. Diare ini biasanya lebih menyerang kepada anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Nah, jadi kalau saya lihat di internet ya, ada angka kelahiran bayi pada tahun lalu, tahun 2023, itu kelahiran bayi di dunia ada 134 juta. Jadi dalam setahun 134 juta bayi ya. Tahun ini juga begitu banyaknya. Nah, kemudian untuk angka kematian di tahun 2023 itu ada 61 juta orang yang meninggal. Dan tahun ini itu juga sedang menuju sekitar angka 60 juta karena itu sudah mau akhir tahun. Jadi itu kalau dihitung per hari ada 167 ribu orang yang meninggal. Dan kalau dikurangi lagi per jam itu hampir 7.000 orang. Dan per menit 106 orang, jadi rata-rata per detik 2 orang meninggal. Jadi saat kita berada di tempat ini selama 1 jam, itu di seluruh dunia hampir 7.000 orang meninggal dunia, ya, meninggalkan Indonesia, meninggalkan dunia. Maksud saya mau ngomong di Indonesia sendiri hampir 250 orang meninggal setiap jam, ya, setiap jam 250 orang. Nah, kemudian, kemana roh orang mati akan pergi? Ya, tentu orang mati kan dijemput, ya, dan kemudian oleh malaikat kemana dia perginya.
Nah, di Perjanjian Lama ya, kata yang digunakan untuk merujuk pada dunia orang mati adalah Sheol, yang berarti tempat orang mati atau tempat berpulangnya jiwa atau roh. Kemudian saya catat di sini, kata Yunani yang dipakai di Perjanjian Baru untuk merujuk neraka adalah Hades, yang juga berarti tempat orang mati. Kata Yunani Gehenna juga digunakan di Perjanjian Baru untuk merujuk pada neraka yang diturunkan dari kata Ibrani Hinnom. Nah, Perjanjian Baru mengindikasikan kalau Sheol atau Hades ini adalah tempat sementara, jadi seperti tempat tunggu, seperti tempat transit ya. Kalau orang naik pesawat dari sini ke Jerman harus transit dulu di Dubai misalnya, nah itu tempat transit. Nah, tempat sementara di mana semua jiwa orang yang tidak percaya dikurung untuk kelak dibangkitkan dan diadili di pengadilan tahta putih Kristus ya. Jadi satu hari itu ada hari yang ditetapkan oleh Tuhan adalah pengadilan tahta putih, dikatakan di dalam Wahyu. Nah, semua orang akan diadili, semua roh orang yang sudah mati akan diadili. Nah, sementara bagi orang percaya ketika meninggal maka jiwanya akan langsung berdiam di hadirat Allah, yaitu di surga, Firdaus, atau jika dikatakan pangkuan Abraham. Nah, kemudian keadaan di dunia orang mati, ya, keadaan di dunia orang mati itu gelap gulita yang pertama. Kemudian orang mati bungkam, ya, tidak bisa berbicara lagi. Kemudian puji-pujian berhenti. Ini saya taruh ayat-ayat referensi, tapi kita tidak baca satu-satu karena waktu. Kemudian putus hubungan dengan Tuhan dan tidak ada pemberitaan firman Tuhan. Jadi kesimpulannya pada saat orang mati itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ya, tidak bisa apa-apa. Putus juga hubungan dengan dunia orang hidup, ya. Jadi saudara jangan percaya, oh nanti saya mau bicara sama rohnya, saya mau tanya, ya dulu yang ngambil dompet teman saya itu siapa. Nggak bisa, ya. Yang saudara yang akan temui itu bukan roh orang yang sedang meninggal, tetapi adalah iblis, ya, yang menyamar sebagai orang tersebut. Jadi jangan pernah kita lakukan mencoba untuk berhubungan dengan roh orang yang sudah mati. Nah, ya di sini ada gambar, ada dua gambar di sini, ada dua. Ini kan gambar yang seringkali mungkin kita juga lihat dari sekolah minggu, ya. Ada dua gambar di mana ada satu yang penuh dengan api, yang satu lagi gambar yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Jadi jalan yang menuju kebinasaan lebar apa sempit? Lebar, enak, ya. Kita kan kalau paling seneng kalau lewat jalanan itu yang lebar. Wis, ya, kalau naik mobil itu bisa kencang. Nah, kemudian dan banyak orang yang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi pintu yang menuju kepada kehidupan itu adalah sesak dan sempit, kecil, saudara, seperti gang, tapi ujung-ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Nah, orang itu cenderung lebih senang memilih jalan yang lebar, leluasa, melakukan apa saja itu suka-suka dia, itu terserah dia. Wah, pokoknya saya senang, tapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Jadi bayangkan, saudara, tadi saya katakan berapa, setiap jam, ya, hampir 7.000 orang di dunia. Dari 7.000 orang itu kira-kira berapa persen yang sudah terima Tuhan, lahir baru dan diselamatkan? 50%? Kalau 50% berapa? 3.500 toh? Setengahnya berarti masuk ke neraka. Atau 10%? 10% berarti ada 700. Kayaknya enggak, ya. 1% deh. Wah, 1%. 70 orang masuk ke dalam Firdaus, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Berarti, ya, kalau itu yang terjadi saat ini, di jam ini 7.000 orang sedang meninggal dan hanya 70 yang sudah diselamatkan dan punya jaminan akan bertemu dengan Tuhan Yesus, berarti ada 6.930 yang sedang meluncur ke jurang neraka.
Jadi saudara, betapa banyaknya orang yang menuju ke situ ya. Jadi kita makanya dalam pagi hari ini biar saudara ini semua, Bapak Ibu, kita ada gambaran sebenarnya hidup ini jangan begitu-begitu aja ya, tapi ada satu tempat yang akan kita tuju. Karena kita semua suka nggak suka, mau nggak mau pasti mati ya. Kapan? Nggak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu ya. Dan itu juga tergantung gaya hidup saudara, tergantung lifestyle, tergantung kelakuan saudara. Kalau saudara nyetir ugal-ugalan, tabrak sana tabrak sini, ya mati juga kan. Nah, jadi begitu banyak orang yang meninggal setiap jam, tetapi itu kemana ya. Makanya kita harus berjuang ya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jadi memang ada perjuangan, karena Tuhan katakan sedikit orang yang mendapatinya. Ini Tuhan Yesus yang bilang waktu dia ada di dunia, dia sampaikan ada jalan yang luas menuju kebinasaan, jalan yang menuju kepada kekekalan, kehidupan itu sempit, sesak, dan sedikit. Nah, kita mau jadi bagian dari yang sedikit apa rame-rame? Tapi ujungnya itu adalah api ya. Nah, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak apa di situ ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nanti waktu tahta pengadilan Kristus ada buku kehidupan. Itu buku atau komputer atau apa saya nggak tahu ya. Tapi pokoknya itu database yang terlengkap di seluruh jagat raya. Karena dari manusia pertama, dari Adam sampai manusia nanti yang terakhir lahir, semua tercatat di dalam database surga, di dalam buku kehidupan. Catat kan? Immanuel dari mana? Dari Bali. Oh, dari Bali. Malaikat, cari. Canggih kan di sana, nggak perlu cari-cari. Ya Tuhan Yesus error nih, komputernya nggak ada ya. Cepat hitungan detik. Oh ada, haleluya ya, masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Wah puji Tuhan. Nah, jadi kalau yang nggak ketemu, ya itu akan dilemparkan, dikatakan ke dalam lautan api ya. Bukan kolam ya, bukan sekedar kolam renang. Masukkan kolam api, enggak ya. Firman Tuhan katakan bukan danau, masukkan danau api, tetapi lautan. Berarti itu tempat yang luas karena manusia begitu banyak di dunia ini, miliaran manusia itu banyak yang masuk ke dalam lautan api. Untuk itu jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang masuk ke dalam lautan api. Kita harus kita harus berjuang masuk ke jalan yang sempit itu. Rasanya susah, sesak, memikul salib, ya harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh bohong, ya tidak boleh marah, tidak boleh kesal, tidak boleh balas dendam. Sempit, susah Tuhan, susah. Ini orang rasanya saya mau tinju tapi firman Tuhan susah, ya sempit, ya gerakan kita memang seperti dibatasi oleh Tuhan. Pikiran kita dibatasi, mulut kita dibatasi, semua dibatasi. Karena memang Tuhan Yesus katakan sesak, sempit, ya gerakan kita memang harus dipersempit supaya ujung-ujungnya itu adalah kehidupan. Kalau suka-suka kita mau ngomong serah sama orang, kita mau marah-marah, ya kita mau di medsos, kita lakukan apa yang kita mau, sepertinya luas ya, semua terserah saya ya. Nah, itu akan menuju kepada kebinasaan. Nah, jadi kalau kita lihat ya dua hal ini, kita juga tidak boleh seperti saya katakan kita seperti ada fantasi rohani. Ya, fantasi rohani itu, oh saya udah ikut Tuhan kok. Enggak, saya sudah jalan di jalan yang sempit dan suatu hari saya pasti masuk surga. Saudara yakin-yakin aja, tetapi kalau cara hidup saudara tidak berubah, kebiasaan-kebiasaan tidak berubah, perkataan tidak berubah, cara pikir tidak berubah, itu sama saja saudara sedang berfantasi ya, menghayal. Saudara sedang berjalan menuju Tuhan Yesus, tapi sebenarnya saudara sedang berjalan menuju lautan api. Nah, jadi kita harus hati-hati ya, karena ini bukan
perkara yang dongeng ya, karena Tuhan Yesus sudah katakan demikian dan ini benar. Tuhan Yesus sudah peringatkan, Tuhan Yesus sudah berusaha tarik ini, karena keputusan itu adalah hak manusia. Tapi Tuhan Yesus ingin, ayo jangan masuk kan Tuhan Yesus bilang, masuklah pintu yang sesak itu ya. Tuhan Yesus nggak bilang kan, ya terserah kamulah mau mana. Tapi Tuhan udah ajak masuk sini ya, supaya kita masuk pada kehidupan yang kekal. Nah, kita mau lihat di Lukas pasal 16. Nah, saya tidak tampilkan ayatnya di sini, tapi kita mau baca. Kalau saudara pegang HP suci, boleh lihat ya. Kalau enggak saya bacakan. Jadi nggak perlu ditampilin. Nah, kita lihat. Lihat Alkitab aja ya, jangan lihat yang lain-lain. Haleluya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. 21. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi tadi saya bilang kan, orang yang sudah mati rohnya dibawa oleh siapa? Malaikat. Nah, Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Ayat 23. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi orang kaya itu minta Lazarus ya, si pengemis itu coba cucuk air taruh di lidah karena dia sangat menderita, sangat kesakitan. 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sebab sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi kalau kita melihat di sini di dalam ayat 23, ya itu disebut satu tempat yang namanya alam maut ya. Jadi tempat ini disebut juga sebagai tempat penderitaan yang merupakan tempat bagi roh orang-orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang menolak Kristus, orang yang tidak mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang tidak mau hidup di dalam pertobatan, orang yang masih main-main dengan Tuhan, tempatnya akan dikirim berada satu tempat yang ada namanya adalah alam maut. Nah, keadaan di alam maut ya tadi kita sudah membaca di ayat 23 itu menderita sengsara. Lalu ayat 24, kehausan dan kesakitan di dalam nyala api. Jadi dia haus, bahkan dia minta setitik air saja dari jarinya Lazarus untuk ditaruh. Karena itu benar-benar haus. Kita kan kalau haus, lagi kehausan itu rasanya haus mau minum ya di tengah kepanasan. Nah, di sana jauh lebih merasakan kehausan dan juga ada kesakitan di dalam nyala api.
Ayat 25 dikatakan menderita, dan juga 26 itu adalah tempat yang tidak terseberangi. Jadi ada jurang yang begitu dalam sehingga tempat alam maut tersebut tidak bisa diseberangi. Nah, alam maut ini dapat dikatakan bukan neraka, tetapi tempat penampungan sementara, ya, tempat transit bagi orang-orang roh-roh orang durhaka yang telah mati sebelum mereka diadili pada hari penghakiman besar yang kita bisa baca dalam Wahyu 20 ayat 11. Nah, pangkuan Abraham, ya, pangkuan Abraham bukan, jangan saudara pikir Abraham ini pangku-pangku kita, ya. Keterlaluan juga kan, Bapak Abraham adalah bapak orang beriman, ya. Terus kemudian kita minta dipangku-pangku sama Bapak Abraham. Kalau ada 2000 orang percaya di sana dipangku semua. Nah, ini maksudnya adalah istilah, ya, pangkuan Abraham, yaitu istilah di mana orang-orang beriman akan berada bersama-sama dengan Bapak Abraham. Saudara kangen nggak ketemu Bapak Abraham? Nggak kenal, ya. Ditraktir nggak ntar, ya? Oh, saudara pikirannya materialisme jadinya. Kalau saya sih kangen, ya. Wah, ntar sih ketemu Bapak Abraham, ya, di sana. Nah, terus ketemu yang lain-lain, ya. Saudara misalnya nanti ke sorga nih, sorga. Terus di sana ketemu, ya. Ada yang tegur, bukan Bapak Abraham, ya. Misalnya, Mas Dani, apa kabar? Oh, Mas Dani acara ulang tahunnya meriah, misalnya gitu. Ini kenal aku nggak? Siapa? Baca nggak? Baca suratku nggak? Kata dia gitu. Kamu bapak siapa? Kata Mas Dani. Aku ini Filemon. Filemon? Siapa Filemon? Nah, kata Filemon, kamu nggak baca Alkitab. Filemon kan ada di Alkitab, ya. Nah, cuma bercanda, ya. Nah, tapi kita ini makanya kita harus mumpung masih hidup, kita harus habis baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu minimal 3 kali, ya. Saudara banyak baca medsos, baca ini, baca itu. Baca Alkitab udah habis belum? Ya, jadi nanti waktu ke sorga kita ketemu, Pak Obaja bilang, kamu suka nggak sama suratku, firman Tuhan yang disampaikan? Oh, nggak baca sih Pak. Ya. Nah, jadi kita harus setia baca firman Tuhan. Nah, kita mau lihat film dulu. Nah, ini nggak lama, ya, paling tidak lebih dari 7 menit, ya. Film ini tentang si orang kaya dan Lazarus, ya. Nah, ini saya tes sound. Biar saudara ada tes sound. Bapak Ibu Saudara tidak perlu keluar beli popcorn atau minum karena filmnya cuma 7 menit. Oke. Mana dia? Oh, ini dia. Awalnya memang gelap. Saya duduk, ya.
How dare you touch me? Do you want me to be unclean as well? I shouldn't even allow you to beg at my gate. Forgive me, sir. Forgive me. I have not eaten in days. I wondered if I might have some of the scraps that fall from your table. Scraps will fall from my table. What then would the dogs eat? I have business to attend to. Here, burn this. It's infected. He's finally here! My favorite brother. What do you want from me now? We've spared no expense today. I can see that. There was a rich man who dressed in purple and fine linen and lived in luxury. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. And the time was fulfilled for both men to die and pass from this life to the next. Alms. Welcome. Father Abraham? Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise.
Paradise? Yes, Lazarus. Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, yes, come. Father Abraham! Father Abraham! Have mercy on me! I saw you with Lazarus. Send him to me. And he might dip the point of his finger in the water and touch my tongue. I'm in agony from these flames. Son, you remember, in your life you received your good things. And Lazarus here received his bad things. Now he is being comforted and you are in agony. Please, please. Besides all of this, there is between us a great chasm affixed. If someone wishes to come from here to you, they cannot, and no one can cross from you to us. Father Abraham, there is one thing I ask of you. Let Lazarus go to my father's house, for I have 5 brothers. Let him tell them, warn them, so that they too do not come to this place of torment. They have Moses. They have the prophets. Let your brothers hear them. No. No. But if someone from the dead comes to them, they will repent. No, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rises from the dead. No. Please. No. No. Please. No. Lazarus, come to the place your father has prepared for you. We can divide his estate now. We'll all be rich. That is what he would have wanted. Where do you think he is now? He was rich in this life. I'm sure he'll be rich in the next. Nah, jadi itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus mengenai alam baka dan tempat
orang-orang bertemu dengan Abraham, ya, bapa orang beriman. Nah, jadi kalau kita lihat di situ seperti dikatakan tempat sementara. Jadi tempat sementara aja sudah menyiksa demikian. Ini belum neraka, ya, masih tempat sementara untuk nanti Tuhan mengadakan pengadilan besar, dan kemudian orang-orang, ya, yang sudah masuk di alam baka ini, mereka kemudian akan dibuang ke dalam lautan api yang luas, yaitu neraka. Disitulah, ya, iblis-iblis, setan-setan mereka akan berkuasa penuh, ya, atas manusia. Jadi manusia waktu di dalam neraka itu tidak berubah rasa ini, ya, seperti kita manusia, ya, kita bisa merasakan, bisa sakit, ya, bisa terluka, tapi itu adalah kematian yang kekal. Jadi waktu orang masuk neraka, dia akan disiksa, ditusuk, digergaji, dipotong, tapi kemudian disambung lagi sama iblis, dipotong lagi. Itu siksaan yang tidak ada akhirnya, karena itu adalah kehidupan yang kekekalan dan yang berada di neraka, ya. Jadi sepertinya seram, ya, sepertinya saya bukan nakut-nakutin di sini, tapi memang Tuhan Yesus yang ngomong. Tuhan Yesus udah kasih tahu, Tuhan Yesus yang sudah peringatkan, mumpung kita masih ada hidup di dunia ini yang sebentar saja, yang Tuhan katakan kamu ini debu, kamu ini adalah embusan napas, ya, kamu ini kecil, ya, jadinya ayo masuk. Makanya Tuhan Yesus itu mengajak untuk kita masuk ke pintu yang sempit dan sesak itu supaya bertemu dengan Tuhan, supaya selamat. Dan waktu kita berada di dalam kerajaan sorga yang mungkin sekarang giginya bolong, yang jerawat, yang ada bekas luka, mungkin yang ada yang kakinya timpang, ada juga mungkin yang jarinya kena mesin terpotong. Nah, itu dikatakan dalam firman Tuhan, tapi saya tidak ke sana. Ada yang dikatakan namanya tubuh kebangkitan. Jadi Tuhan akan menyempurnakan tubuh kita, ya, sempurna, ya, karena tempat sorga itu adalah tempat yang sempurna, di mana tidak ada cacat, tidak ada celah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, jadi kita ini nanti akan masuk ke dalam kerajaan sorga dengan keadaan yang sempurna, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, kita menderita dalam dunia ini, kita merasa kita susah, kita sakit, kita ini, tapi kalau kita berharap terus, kita ingat, ya, ada satu tempat yang menanti, ada Tuhan Yesus yang menanti kita untuk kita tinggal di sana bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Aduh, saya kadang-kadang bukan berhayal, ya, membayang-bayangkan, aduh, nanti kalau saya pulang ke surga, Tuhan Yesus tuh kayak apa gitu loh. Yang kita cari harus Tuhan Yesus, ya, tempatnya pasti bagus. Dikatakan dalam Wahyu, semua lantainya emas, permata. Mungkin kita pegang-pegang, semua emas. Tapi Tuhan Yesus mana nih, mau ketemu, ya. Karena kangen sekali, ya, pengen ketemu. Dikatakan kita akan suatu hari bertemu muka dengan muka, ya. Pada saat kita ketemu, sukacita kita akan berlimpah-limpah. Saya percaya ingatan-ingatan pada waktu kita masuk surga, ingatan-ingatan di dunia itu masih ada. Tapi karena kita masuk dalam sukacita yang begitu besar, yang berlimpah-limpah, kita sampai nggak mau inget-inget lagi yang ada yang di dunia ini. Orang mau jahat sama kita, orang curang sama kita, aduh, nggak mau inget-inget lagi. Karena di dalam surga itu semua, ya, terlalu murah untuk dibandingkan, ya, dengan apa yang kita alami di dunia ini. Nah, jadi kita harus berjuang. Nah, apa saudara mau berjuang, ya, untuk tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai masuk ke dalam kerajaan sorga, tinggal selama-lamanya di sana. Seperti tadi kita lihat, saya kalau film ini saya udah nonton sendiri, kadang-kadang ulang-ulang. Wah, saya kadang-kadang sedih, ya, kadang saya pernah juga sampai keluar air mata. Aduh, rasanya senang sekali, ya, seperti Lazarus itu. Dia bangkit dengan tubuh kebangkitan, dia disambut sama Bapak Abraham, kemudian diajak masuk. Pasti tempatnya jauh lebih indah, gerbangnya saja sudah indah. Wah, aduh, kapan? Tapi kita harus sabar, ya. Gak boleh cepat-cepat mati. Amin. Ada yang mau cepat mati di sini? Nanti maju ke depan kita doakan. Nah, jadi kita harus berjuang, ya. Kan ada pujian. Sampai akhir ku menutup mata,
ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita mau setia terus ya Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak sia-sia saudara, nggak sia-sia. Sewaktu satu hari saudara sampai saudara itu bersuka cita, benar ini nggak sia-sia ikut Tuhan. Benar ya, saya sabar di dalam dunia ini. Ternyata itu penantian yang bukan sia-sia. Nah, jadi keputusan atau untuk menerima atau menolak Kristus itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab manusia. Menolak Kristus kita tidak tahu berarti tidak diselamatkan, karena Tuhan menyediakan jalan keselamatan. Orang yang menolak berarti tidak mau diselamatkan. Jadi apabila seseorang tidak menerima keselamatan, dalam hal ini Tuhan tidak bisa dipersalahkan, karena Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang, setiap agama apapun, ya, kepercayaan apapun, suku bangsa apapun, Tuhan menyediakan keselamatan, ya, karena Tuhan ingin semua orang ciptaannya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Nah, saya catat neraka adalah tempat yang tertutup tanpa jalan keluar. Tidak ada yang dapat mengubah nasib seseorang setelah kematian. Jadi orang yang sudah meninggal percuma saudara doakan Tuhan tolong rohnya diterima di sorga. Kalau itu adalah keputusan Tuhan, kalau dia tidak pernah menerima keselamatan, kalau dia tidak mau bertobat, itu sudah pasti ya tidak ada keselamatan. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari neraka. Nggak ada ya, tidak ada jalan keluar. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada keringanan hukuman karena kelakuan baik. Kalau di penjara itu kan karena kelakuan baik bisa keluar, hukuman bisa diperingan. Tapi di sana tempatnya iblis, tempatnya setan yang begitu kejam, tidak ada pengampunan sama sekali, pasti disiksa habis-habisan, ya. Dan juga tidak ada kelulusan. Jadi keadaan di neraka itu amat sangat mengerikan, ya. Kita rasanya kayak apa sih neraka, ya. Ada saya ketemu orang bule, dia gak percaya ya. Sayangnya kayaknya kalau orang kalau udah mati udah gelap aja katanya. Gak percaya dia ada neraka, ada surga. Nah, jadi begitu seseorang melihat dan masuk ke dalam neraka, setelah kematian jasmani tidak dapat kembali lagi. Neraka pada mulanya memang diciptakan bukan untuk manusia, tetapi merupakan tempat pembuangan dan hukuman kekal bagi iblis dan malaikat-malaikat pengikutnya. Ya, kita tahu ya Lucifer adalah pemberontak, dia adalah malaikat yang dipercaya oleh Tuhan, malaikat dengan posisi yang tinggi, tapi dia memberontak, dia ingin lebih dari Tuhan, dia iri hati, dia sombong, dia dibuang, dan kemudian ada satu tempat yang didiami adalah neraka. Jadi itu adalah tempat pembuangan dan hukuman kekal bagi iblis dan malaikat-malaikat pengikutnya yang bergabung dalam pemberontakan terhadap Tuhan di sorga. Yesaya 14 ayat 12 menyingkapkan rencana kudeta dan pemberontakan iblis terhadap Tuhan Sang Pencipta. Iblis memilih untuk menempatkan dirinya sebagai musuh Tuhan dalam pemberontakannya melawan Tuhan. Jadi kalau iblis melawan Tuhan, dia juga melawan pengikut-pengikut Kristus. Jadi kalau kita semakin setia kepada Tuhan, kita menjadi semakin menjadi musuhnya iblis, ya. Jadi kita tidak boleh menyerah. Kita harus kuat terus di dalam Tuhan, harus setia terus di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjauhkan diri dari risiko masuk ke dalam neraka abadi, ya. Kalau ini nanti juga baca di rumah, ya. Jadi ada ayat-ayat yang saya catat di sini. Kita jangan menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Yang kedua, kita menyadari pentingnya ibadah kita kepada Tuhan dan tidak mencari kepentingan diri sendiri, ya. Maaf saja saya boleh katakan orang-orang Kristen di zaman yang penuh dengan kenyamanan, media sosial yang bagus, teknologi dan semuanya, semakin hari
banyak orang yang masih malas-malasan beribadah ya. Nah inilah ya orang-orang yang sepertinya fantasi, dia ikut Tuhan ya, tapi ibadah saja malas ya, ke gereja saja malas ya. Saya tidak suruh saudara harus ke gereja sini tiap minggu. At least saudara tuh setia beribadah, dimanapun saudara beribadah, saudara setia beribadah kepada Tuhan. Memang bukan di sini ya, di tempat lain ya. Ada orang yang kadang datang hari Minggu, ada yang hilang, datang lagi hilang, entah dia ke gereja apa enggak. Ya memang itu urusan dia, bukan urusan saya. Keselamatan dia juga urusan dia, bukan urusan saya. Tapi kan melihat hal itu sedih juga ya. Kalau tiba-tiba dia merasa, saya udah ikut Tuhan, saya pasti selamat, saya tidak akan masuk dalam neraka. Tiba-tiba waktu dia mati, ya dia rohnya dijemput. Loh, kok ini api semua, ya? Kok ini tempatnya beda, tidak seperti yang saya bayang-bayangkan. Karena dia hanya berhayal, dia hanya seperti berfantasi kalau dia sudah rohani dan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus perhatikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kemudian yang ketiga dan keempat, memperhatikan bagaimana sikap kita dan bagaimana menggunakan tubuh kita sebagai bentuk dari ibadah yang sejati, memberikan penghormatan pengabdian kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kelima, jangan membiarkan pikiran kita disesatkan oleh ajaran yang salah dan menyesatkan. Hari-hari ini banyak sekali ajaran yang sesat dan sesat ya. Jadi untuk supaya tidak tersesat, gampang ya Bapak Ibu Saudara. Saudara baca firman Tuhan, saudara setia. Ya saudara lihat saja firman Tuhan Alkitab yang saudara miliki. Baik itu berbentuk buku, baik itu berbentuk handphone. Tetapi hanya Alkitab yang saudara baca. Kalau saudara baca sana, baca sini, dengar sana, dengar sini, saudara tidak yakin, akhirnya saudara terombang-ambing, justru malah saudara tersesat. Kemudian yang keenam dan ketujuh, menjadi gadis-gadis atau gereja mempelai Kristus yang bijaksana, yaitu mempunyai minyak. Kita harus punya Roh Kudus. Gimana caranya supaya bisa punya Roh Kudus? Minta sama yang punya Roh Kudus. Minta sama siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan, aku perlu Roh Kudus ya. Aku perlu Tuhan, aku perlu. Saudara minta sama Tuhan, jangan minta sama pendeta, jangan minta sama saya. Mintanya sama Tuhan, semua minta sama Tuhan, cari sama Tuhan. Kemudian yang ketujuh, miliki buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya, dan ditutup dengan penguasaan diri ya. Karena dengan kekuatan dan pimpinan Roh Kudus, kita mampu menguasai diri kita setiap waktu, setiap keadaan. Ya, kita buah roh itu salah satu sabar. Di jalan penuh dengan emosi, jalan motor sana motor sini, rasanya wah blok lo gitu ya. Pak sabar, Tuhan ya. Jujur ya, saya di jalan itu kadang-kadang nggak sabaran juga ya. Aduh, sabar Tuhan. Ingat Roh Kudus pimpin, saya harus punya buah roh ya. Saudara juga harus jalan dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Nah, tadi kan saya katakan siapakah manusia ya, yang adalah debu, embusan napas, tapi kita juga adalah berasal dari gambar dan rupa Tuhan ya. Nah, saya catat di sini. Nah, siapakah kita manusia? Siapakah manusia? Sekarang siapakah kita? Dalam Yesaya 43 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Katakan sama kiri kanan saudara, engkau berharga. Ya, jangan ditinju-tinju situ, dilus-lus saja. Engkau berharga ya. Kemudian di Mazmur 116 ayat 15 dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya ya. Meskipun Tuhan katakan kamu ini debu, kamu ini cuma gak lebih dari embusan napas, tapi kalau orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan berharga ya. Kita ini adalah orang-orang yang berharga. Kemudian dalam 1 Petrus 2 ayat 9, langsung aja deh ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat, kita ini kepunyaan Tuhan sendiri. Kita bukan milik siapa-siapa. Kita bukan milik iblis, kita bukan milik setan, tetapi kita milik Tuhan ya. Lalu dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas,
Jadi kita harus sadar kita ini adalah umat tebusan Tuhan. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, disiksa begitu rupa untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Jadi kita ini adalah umat tebusan Tuhan, kita harus bersyukur. Dan kemudian dalam 1 Yohanes 2:25, dan inilah janji yang telah ditetapkannya kepada kita, yaitu apa? Hidup yang kekal. Tuhan sudah berjanji, Tuhan memberikan janjinya. Kalau orang berjanji, kadang-kadang saudara antara percaya atau tidak, ya. Mungkin dia hanya pemberi harapan palsu. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah janji, aku mau kasih kamu hidup yang kekal. Amin. Aminnya pelan banget nih. Lapar ya. Tuhan Yesus sudah berjanji sama kita semua kalau dia akan memberikan hidup yang kekal. Amin. Amin. Haleluya. Mantap ya. Kita akan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Ayat terakhir. Nah, di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikannya untuk kita. Ini biasanya waktu Natal ya. Dan lambang pemerintahan di atas bahunya ya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ya. Amin. Kalau kita lihat ayat ini saudara, Bapak Ibu ya, kurang apa lagi ya. Kalau saudara bilang, saudara saya nggak puas ya, saya nggak cukup apa lagi ya, nggak puas apa lagi. Saudara resapi ayat ini ya, dia adalah penasehat ajaib. Orang manusia bisa mengecewakan kalau memberi nasihat, tetapi dia penasehat ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa ya, Bapa yang kekal. Kalau tidak ada damai di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, kita datang kepada Raja pemberi damai itu. Jadi ini lebih jauh lebih dari cukup ya. Jadi kalau saya baca, saya renungkan ayat ini, saya perlu apa lagi di dunia ini? Karena Tuhan begitu besar, Tuhan terlalu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan hidup yang kekal. Haleluya. Itu aja ya. Tuhan berkati. Pemain musik silakan maju. Kita nyanyikan ayat di sini, ayat yang tadi ya.
Betapa kami menaikkan syukur firman Tuhan sudah boleh sampai kepada kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini bukan firman Tuhan yang enak untuk didengar telinga. Firman Tuhan yang menakutkan. Kalau Tuhan pada satu hari kami harus pulang, kami harus mengakhiri hidup kami Tuhan di dalam dunia ini Tuhan. Karena kami tahu kehidupan di dalam dunia tidak ada yang kekal. Tetapi Tuhan pada waktu Tuhan Yesus Engkau Tuhan membawa kami pulang. Tuhan Yesus kami mau Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan sorga yang mulia. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan, bertemu muka dengan muka Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus selama kami masih menumpang di dunia ini Tuhan, kami di tengah kesengsaraan, di tengah Tuhan Yesus penderitaan, di tengah masalah Tuhan yang datang silih berganti. Tuhan Yesus di tengah pengaruh-pengaruh dunia Tuhan yang begitu jahat dan ingin menjatuhkan kami. Tuhan Yesus kami sungguh percaya Tuhan dengan firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini, dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan. Tuhan memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk berjalan semakin hari Tuhan semakin kuat, semakin teguh Tuhan, seperti burung Raja Wali Tuhan yang tidak pernah lelah Tuhan. Bahkan di tengah badai sekalipun Tuhan kami boleh melayang lebih tinggi Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur dan Tuhan kami mau imani firman Tuhan dan kami mau hidup benar, kami mau hidup setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur buat berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih Tuhan ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan mengingatkan kami Tuhan, untuk anak-anak Tuhan untuk tetap setia. Walaupun kami tahu hidup ini adalah penuh dengan perjuangan, hidup ini penuh dengan tantangan, tapi Tuhan mau anak-anak Tuhan tidak kendor, terus rajin dan tidak kendor, dan terus memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan sampai akhir kita menutup mata Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan telah sediakan mahkota bagi setiap anak-anak yang mengasihi Dia. Berkati hambanya Pak Immanuel, Tuhan pakai terus lebih dahsyat lagi Tuhan. Tuhan pakai dia lagi bersama keluarganya Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir. Kami percaya
Kasih Tuhan tidak pernah terlepas dari pribadi lepas pribadi yang hadir. Dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka. Tuhan akan terus menyertai kemanapun mereka pergi, menjauhkan mereka dari segala niat-niat orang jahat, mara bahaya apapun juga. Segala sakit penyakit Tuhan singkirkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Diberkatilah engkau di negeri di mana engkau tinggal. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Orang bisa melihat bahwa Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.